Aduh, logikanya di Ini Mbak Neva, mana? Mbak Neva onta, sebentar dulu ya. Aduh, domba, onta di domba bukunya, betina. buku Anda ya Enggak, onta kita dengerin. nih kalau Si ngomong nggak usah onta, numpukin perkataan, tapi satu-satu bicara bisa nggak? si on, Nggak jadi bisa, nggak bisa, Mbak kita nggak Natalia. Dia ini kan loh. Saya, kejang. Dia harus ngapain menutupi kekurangan dari Oh iya, dia kitabnya. kejang Oh ya. maaf, Iya. Itu jelas-jelas ayat ini tidak asli. Ada nggak cari di Al-Quran? Saya Cari tidak di akan Al-Quran. mengikuti Ada di surat semacam Al-Qur'an hal kayak 71. gini. Sebentar ya, sebentar. Oh, Mohon 71. teman-teman muslim ya. Jawabannya Saya nggak mau 72. di laundry. Simple. Saya nggak mau di laundry Coba dulu. mohon teman-teman Maaf, muslim itu saya ajaranmu kan mute kan dulu Aduh, ya. Bani Paulus, Bani Paulus. gitu kan. Nah, apa nih? Surat Al-Maidah 47. Udah 44. Oh, ya. Itu sambungannya 46 itu. Bentar. Ya udah, maksudnya kan itu kan ada. Oh, gini loh Mas gitu. Jadi kalau sudah ada berarti kan kalau misalkan disanggah berarti bertentangan, berarti satu sama lain kan itu. Kalau enggak ya makanya saya baca itu iya benar gitu ya. Yang Mama pinjam HP ku aja ya. Al-Maidah 47. Ini ya, sebelum ini aku buka ininya. Perlu kita ketahui, jadi nggak semua Al-Quran itu ada asbabul nuzulnya, tapi hampir semua. Jadi asbabul nuzul itu sebab ayat itu turun, peristiwa apa yang terjadi saat itu sehingga ayat itu turun. Jadi sabar, ntar aku buka dulu. Iya, yang penting kan tertera dan kalimatnya jelas gitu kan. Jadi aku juga iya ngapain gitu kan. Jadi di Al-Quran sendiri ditulis begitu gitu kan. Gitu. Intinya kan dia tertulis di situ. Tapi di situ nggak tertulis kalau masuk Islam tuh jadi orang fasik, nggak gitu sih Mbak. Enggak, maksudnya enggak masuk. Saya tidak bilang masuk. Emang saya bilang jadi orang masuk Islam fasik enggak loh. Enggak kalau misalnya enggak gitu maksudnya kalau makanya nggak boleh Mbak Natalia nggak boleh bilang karena saya tidak bilang ya. Cuman kalau misalkan gini loh, kalau saya masuk berarti saya tidak mendalami agama saya sendiri, saya jadi orang fasik. Beda kalau saya bilang masuk Islam seperti Mbak Natalia bilang masuk Islam fasik, itu Mbak Natalia bukan saya. Maksudnya masuk Islam tapi belum mendalami agama sebelumnya gitu kan, maksudnya Mbak Neva kan? Gitu. Dibaca aja gitu, coba pengertiannya apa. Boleh ikut ini nggak, nimbrung? Iya silakan Bang Kepala Tinju. Ya, Al-Quran itu kan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, membenarkan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Tapi tidak pernah ada Quran membenarkan surat menyurat Paulus, ya, seperti kitab Roma, kitab Efesus, Tesalonika, ya kan? Dan kitabnya Yohanes yang diterima di Pulau Patmos. Ya, yang jadi permasalahan sekarang Kristen beranggapan Injil itu ya perjanjian baru secara keseluruhan, sementara Islam memandang ya Injil itu yang apa yang disampaikan oleh Nabi Isa saja. Seperti itu. Oh gitu. Nah, Injil yang mana yang dianu sama Nabi Isa, Mas? Coba saya pengen tahu. Ini Mbak Neva. Iya, saya juga sudah baca. Injil yang mana? Yang tafsir dari Al-Madinah sih gitu ya. Jadi di sini nggak jauh beda sama penjelasannya tadi dari Bang Kepal Tinju gitu ya. Jadi kan Allah memang memerintahkan orang-orang Nasrani untuk berhukum dengan Injil yang sesuai dengan yang Allah turunkan kepada Isa. Bukan Injil-Injil yang telah diubah, yang diimani oleh orang-orang Nasrani sekarang. Jadi bukan yang kayak sekarang itu ya. Karena Injil-Injil itu telah bercampur antara kebenaran dan kebatilan, dan syariat dan hawa nafsu. Maka hendaklah orang-orang Nasrani mengamalkan Injil yang masih murni seperti ketika diturunkan Allah. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia telah keluar dari ketaatan kepadanya
dan dari sunah-sunah para nabi dan orang-orang saleh. Kayak Nah, gitu. pertanyaannya yang dipegang sekarang umat Islam itu yang mana ya? Injil yang Gini, mana gini. ya? Kan Gini. itu pertanyaannya. Iya, iya. Gimana? Jadi gini Mbak Neva, di Hmm. sebelum surah 47 ayat 47 itu ada 46. Nah, di sana ngebahas tentang surat. Jadi Nabi Isa turun membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Jadi dalam Islam kami yakini Taurat yang asli itu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Hmm. Dan Injil yang asli adalah Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Hmm. Semua berisi firman dari Allah atau Tuhan. Nah, sekarang gini, di sana kan ngebahas Nasrani. Aku tanya Mbak Neva ini Kristen apa Nasrani? Saya Kristen. Nah, di sana kan nggak ngebahas Kristen kan, di sana ngebahas Nasrani. Jadi antara Nasrani dan Kristen itu jauh beda, Mbak. Ya, makanya pertanyaan saya tadi kan bilang tuh Pak Kepal gitu kan, mengimani Injil, mengimani apa Torah, Iya, itu iya, yang iya. Torah yang Iya. mana dan Injil yang mana? Kalau misalkan tunggu sebentar Pak. Iya, iya, iya. Ini, Paham, kalau udah ada paham. Injil Musa yang Injilnya Musa bukan Injil Nasrani, sudah ada nggak bukunya? Saya kan juga kepengen belajar. Terus yang Oke. diimani Jadi- yang mana kan itu? Gini Mbak Neva, umat Islam itu diperintahkan bahkan di rukun Islam ketiga itu, rukun iman ketiga itu percaya pada kitab-kitab Allah. Jadi kita cuma disuruh diperintahkan untuk percaya bahwa kitab-kitab sebelumnya yang memang asli itu dari Allah. Bukan berarti kita disuruh mengimani kitab itu, enggak. Jadi imani bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu, contoh Taurat untuk Nabi Musa, Zabur atau Mazmur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, itu kita harus sebagai muslim kita harus mengimani bahwa kitab-kitab yang sebelumnya itu yang memang asli, belum pernah dirubah-rubah, itu murni dari Allah. Bukan berarti kita harus buka buku itu jadi panutan, karena sudah ada Al-Quran yang menggantikan. Ini, ya, Mas Mani mengimani itu definisinya apa? Oke. Iman itu Sampai dari dia amanah. benar-benar itu. Sedikit Iya. Iman mana ya? itu silakan. Oke. Gini Mbak Neva, dalam Islam itu dikatakan mengimani, artinya gini, kita membenarkan bahwa sebelum Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, ada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada nabi-nabinya terdahulu. Injil, Zabur, dan Taurat sebelum kedatangan Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Membenarkan bahwa itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Mbak Neva. Terus Gini. mengimaninya dengan cara apa? Enggak, Cuman boleh dengar enggak? aja atau bagaimana, Pak? Boleh nggak saya bicara lagi? Iya. Ya, jadi dalam pemahaman kami Muslim, Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Apa ya? Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Apa arti dari Al-Furqan? Adalah pembeda antara yang hak dan batil. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang kitab sebelumnya, ya Rasulullah menjadikan Al-Quran itu sebagai filter untuk menyaring kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau ditanya Injil yang mana, ya Kristen pun akan ditanya kenapa cuma mensahkan 4 versi Injil. Injil menurut Markus, Injil menurut Matius, Lukas, dan Yohanes. Kok Sementara gitu loh? banyak Gini, Injil yang lain. kita pakai logikanya begini. Saya Kita kan nggak tahu standar apa yang dipakai oleh bapak-bapak saya gereja mengimani untuk Torah yang mana? menggunakan hanya 4 Injil itu. Sementara banyak Injil-Injil yang lain. Gini, kalian bilang. Santai. Santai, Mas. Gini, Nah, kami sebagai Muslim, Mas, kami kita menggunakan pakai filter logika. apa yang kami Saya- Santai Bang Kepal, santai. Bang Kepal. Bang Kepal, saya cuman kepengen tahu mengimani Torah itu Torah yang Oke, mana? mengimani itu, ibu misalkan pakai saya buku beriman PMP kepada yang Nabi begini loh Adam. contohnya. Nah, Walaupun saya belum pernah melihat Nabi Adam, saya beriman kepada Nabi Adam. Saya beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa menerima 2 loh batu. Walaupun saya belum pernah melihat Musa. berarti kalau toh belum melihat harus mengimani gitu ya. Enggak. Inti to the point. Santai. Aku tengahin dulu aja Santai, ya. santai. Mohon maaf Bang Kepal sama Neva, aku tengahin dulu bentar ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud Bang Kepal memang intinya seperti itu gitu. Jadi gini Mbak Neva, Al-Quran itu kan sudah ngasih informasi gitu ya ke kami orang Islam bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran gitu ya Mbak Neva, dan Iya. kami mengimani. Dan dari Al-Quran itu pun kan
kami itu udah dikabarkan juga gitu bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah diubah-ubah, sudah bercampur gitu ya sama tangan Ya. manusia. Ada yang benar-benar memang Allah memerintah seperti itu, ada yang ternyata sudah dirubah dengan perintah manusia, kan seperti itu. Ya, ya, gini loh Mbak, Kita sorry ngerti, saya Mbak. potong dulu. Nah, Kalau cara kita dengar membedakannya, info satu, misalkan ini dirubah, ini loh nah, yang nggak dirubah, itu logika kita harus main di situ. nah, jadi Kalau cuma begini Mbak Neva, doktrin dibilangin enggak ini doktrin, dirubah, gitu. ini ya, Bentar Mbak makanya Neva, bentar Pak Mbak Kepa Neva. saya kejar begini Enggak, loh. Saya sebentar juga Mbak kepengen Neva. tahu Iya, ini aku kasih Torah yang diimani, yang Torah Nah, Torah begini yang nih. diimani, Torah yang Nah, jadi mana? begini. Injil yang diimani yang Injil di yang kami mana? Kalau imani, bilangnya ada dirubah, yang ya dirubah begini yang Mbak Neva. mana? Kan Izin itu, saya by jelaskan data satu aja. menit, 1 menit aja Mbak Neva ya. Mbak Nepa bisa nggak Iya. gantian Bentar, ngomongnya? bentar. Santai, Aku jangan ngomong 1 kejang, menit jangan dulu kejang, ya. santai, Oh santai. iya. 1 menit dulu. Oh nggak kejut. Saya justru kepengen tahu data. Saya bukan Iya Mbak Siap, Neva, siap, nanti siap. datanya Sabar, By data sabar, aja. juga Mbak Neva, sabar. sabar Jadi Nanti ya. gue kasih pengen data ya. belajar. Iya Mbak Nanti Neva. gue kasih data. Oh iya. Izin Santai. Saya kasih aja. data di saya gini, Iya, by data saya tidak masuk ke ajaran iya Anda, Mbak Neva. tapi Anda menjelaskan pakai data dan saya juga Pakai akan data, kasih iya data. pakai data Mbak Iya, Neva. Siap. Nah, iya, jadi siap. yang Injil yang kami imani, Taurat yang kami imani itu yang harus sesuai dengan di Al-Quran. Contohnya ada di dalam Injil Matius ya, Matius 21, di Markus 12 ayat 29. Di situ Yesus dengan Mbak, tegas saya bilang, potong. Torah bukan Markus, Mbak. Maaf, Mbak. Mbak salah ngambilnya. Injil. Saya tadi bilang Tadi Injil. bilang Torah. Saya bilang ada Injil, ada Torah. Contohnya Iya, di sekarang gini, Mbak bilang Injil itu dari sekarang Mbak ngambil lagi di Matius, di Markus. Saya ngomong Sementara juga Mbak tadi Injil, bilang Mbak sudah Neva. Mbak diubah-ubah. Neva bisa diam dulu nggak sebentar? Tadi saya Iya, bilang Mbak. ada Injil, Gini loh, ada Mbak. Torah. Gini, Mbak. Sorry. Dan Kalau saya kita bilang by contohnya data, kalau di kalau kita Injil, intelek, Mbak Neva. Gini Mbak harusnya di Neva, sini, bisa ditunjukkan. jadi Mbak Kristen Neva yang mau beradab ngasih nggak? jawaban atau Mbak Neva hanya ingin Oh, saya berceramah nggak di gini, sini? Mbak. Kita, Bisa jadi kita Kristen gini. yang beradab Kalau nggak? data Gantian itu, ngomongnya, gantian. iya, maaf Tadi saya juga. minta 1 menit dulu Mbak Neva. Dan Contohkanlah By sebagai data, Kristen yang gini loh, beradab, Mbak. By gantian. data, gimana saya mau sih? Iya, nanti gue kasih data, sabar, sabar. Nanti gue kasih Kalau data, Mbak sabar. ngambilnya Jadi di situ Markus, ditunjukin contohnya. Markusnya mana gitu. Saya juga akan bacain gitu. Iya, Markus 12 ayat 29 di situ. Sebentar, tunggu. Markus berapa? Markus 12 ayat 29. Di Oke, situ sebentar ya. dituliskan, Tuhan Allah Markus- kita, Tuhan itu Esa. Markus itu 12 tidak ayat berapa? bertentangan dengan Al-Quran. Makanya saya masih Datanya dibaca, jangan ini. Markus sudah saya 12, bacakan, pelan-pelan sudah dong. hafal. Saya hafal Mbak, makanya saya langsung ngomong. Markus 12, nggak bisa kalau Ayat kita by 29. data itu kita menjelaskan. Markus 12 ayat 29 Mbak Neva cantik. Santai, santai. Iya, Mbak santai Neta. loh. Yang beb santai. Nanti data aman, data aman. Jangan kejang, santai, santai, santai. Oke, Itu itu baru terus salah satu contoh ya. hukum yang terutama, iya, emang betul. Nah, itu salah satu contoh. Nah, terus Berarti umat Muslim meyakini Markus ini, oke, dengan Injil ini. bukan keseluruhan karena sudah bercampur ya Mbak Neva ya, karena sudah bercampur. ya, Mbak Neva. Berarti tidak konsekuen. Katanya Nah. Injil saat ini udah dirubah-rubah, tetapi Ini masih contohnya sudah dirubah ayat Memang ini. sudah dirubah-rubah, memang sudah dirubah tuh. Baca tuh, baca. Sudah dirubah, Baca, baca, Matius baca, 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 baca. Sebentar, Matius 23 Baca ayat berapa? tafsirannya tuh. Baca, Nih, baca, Kita baca nggak ada Mbak Natali tafsir. tafsirannya. Maaf, kita nggak pakai Ayat tafsir. ini, Nggak pakai Matius tafsir, ini dari berapa? Alkitab. silakan dibaca. Ayat ini Matius tidak 23. asli dalam Matius. Kalau tidak asli itu apa? Jangan kejang dong. Kalau Mbak Neva, ini jangan Bible kejang. kamu loh. Matius, oh iya, Ini Bible kita- kamu loh. Saya akan buka Matius berapa pelan-pelan, Mas. Ya. 23. Oke, kita Ayat baca yang 14. sedikit. Oke, sebentar. Lembaran atau online langsung ke situs resmi nih? Sabar, sabar. Banyak datanya, sabar. 14. Oke. Banyak. Ya. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Yang itunya di mana?
Nah, coba Mbak Neva buka di Alkitab Sabda. Ini situs resmi Mbak punyanya Oh, orang Kristen. kita saya nggak punya Alkitab Sabda. Orang Kristen nggak tahu Alkitab Sabda ya Mbak Oh, Neva. saya nggak Aduh, punya. gimana Oten ini? Aduh, Bentar, Aduh, Mbak saya tanya dulu deh. kalian. kitabnya sendiri kok Oh, dibantah. bukan, saya bukan Katolik. Maaf, Bentar, maaf, aku pengen tanya maaf. dulu. Saya tidak kayak ajarannya Anda ada tafsir. Nanti Qurannya tidak berdiri kalau tidak ada. Oh, kita bukan itu. Bentar, berarti Mbak Neva ini bilang bukan memakai Alkitab Sabda. Mbak Neva sebenarnya sudah tahu Alkitab Sabda atau belum Mbak Neva? Itu kalau di Katolik ada sabda. Mbak Neva Nah, ini yang Katolik. benar yang mana? Yang Katolik Saya apa Kristen? Saya Kristen. Nah, Yang kanon kalau yang kitab Katolik apa Kristen, Mbak Neva? Udah, intinya begini loh, Bapak-bapak, Ibu. Kristen. Bentar, jawab dulu. Anda Jawab dulu. statement Yang tadi. kanon Oh, saya kitab itu Katolik apa Protestan? Satu. Coba. Kalau Anda gini ya, kita pakai logika. Kalau Satu-satu Anda mengais Iya, ini logika, ini logika. mengais Injil. Enggak ada yang ngais. Jawab sementara aja. buku Anda Jawab aja, jawab. menyatakan Jangan, bahwa jangan, Injil jangan. itu Jawab sudah aja, fokus. dipalsukan. Yang kanon. Kenapa Anda mengais-ngais? Ayo udah jangan Injil? muter. Mana Siapa yang ngais-ngais? Lah buktinya Sabar. si ibu ini juga ngambil Aku tanyain Injil. dulu ke latar Kan belakang Mbak kasihan Neva kan? ya. Mbak Neva ini kan Kristen. Yes. Mbak Neva udah tahu Alkitab Sabda belum? Yes. Udah Tapi kan tahu? saya kan tidak pernah pakai Alkitab Sabda ini. Enggak, Mbak Neva Nah. berarti sudah tahu ya. Berarti Mbak Neva Saya nggak bisa pakai berbohong Injil. dari sini ya, sudah tahu. Saya pakai Injil di mana situ ada perjanjian lama dan baru. Kalau Woi, itu kamu- bukan Injil, itu Itu Bang Biblos. Berarti Waduh, Oten apa ini? Mbak Neva, Saya Mbak yang Neva bilang punya Mbak kok kamu yang Kristen, Mbak bingung. Neva sudah tahu Alkitab Kalian Sabda. katanya Berarti Alkitab kalian Sabda ini situs Diam resmi dulu. bisa dipertanggungjawabkan apa enggak di Mbak Neva? Kalian bilang kalian sendiri di buku kalian Injil sudah dipalsukan. Tetapi kalian bilang ada yang benar, ada yang enggak. Makanya ngambil di Markus, makanya ngambil itu pakai logika kita. Oke? Mbak Neva yang pakai logikanya jangan. dong. Oh, Pakai iya. logika Mbak Neva, Yang pakai nulis logika ini dong. siapa? Yang bilang ini ayat tidak asli ini Saya siapa Mbak Neva? yang bilang Sejak enggak, kapan maksudnya Injil itu ada PL-nya? Sejak kapan Yang Injil itu ada bilang PL-nya? ayat Coba aku tidak tanya. asli siapa Mbak Alkitab Neva? itu terdiri dari PL dan PB. Kenapa? Ini nggak bahas Alkitab, ini bahas Injil. Kamu bilang tadi Injil itu ada PL. Waduh, ini Oten dari mana? Ini kok Injil ada Alkitab itu PL? terdiri dari dua. Itu Biblos, Oh, Alkitab. gini, Kamu gini, bahas ya. Injil. Gini, onta, Aduh, onta. logikanya Gini di ya, mana? Mbak Neva, Onta, onta, onta. Aduh, domba. Onta di Domba bukunya, betina. buku Anda ya Enggak, onta kita dengerin. nih kalau ngomong Si nggak usah onta, numpukin perkataan tapi satu-satu bicara bisa nggak? Nggak bisa Itu Mbak nggak Natalia. perlu. Dia Gini kan loh, saya- kejang. Dia harus Oh, menutupi apaan kekurangan dari Oh iya kitabnya. kejang Oh, ya. maaf, Iya. maaf. Itu jelas-jelas Saya- ayat ini saya- tidak asli. Ada nggak saya cari di tidak Al-Qur'an? saya Cari tidak di akan Al-Qur'an mengikuti ada surat semacam Maryam hal kayak 71. gini. Sebentar ya, sebentar. Oh, Mohon 71. teman-teman muslim Jawabannya tidak- 72. Simple. Saya nggak mau dilontre Coba dulu, mohon teman-teman maaf muslim itu saya ajaran kan mute kan Aduh, dulu ya. Bani Paulus. Susah Mbak Natal. onta dilontre dulu di Jangan surat Maryam kekanak-kanakan 71. lah. Kita ini udah besar semua. Teman-teman muslim. Onta harus Neva. dilondre dulu di surat Maryam 71 onta dilondre. Siapa yang Mbak mau? Neva. Di surat Mbak Maryam Neva jangan lari ke 71. sana sini. Buka, tuh. buka. Nanti dibuka, nanti dibuka. Sabar. Saya tidak ada terjemahan, saya tidak Mbak mengikuti Neva. terjemahan. Alkitab Saya Sabda tidak ayat ini mengikuti. tidak asli. Ini Saya siapa yang tidak- menulis? Saya lah kamu ngambil dari mana sekarang saya Dari tanya? Alkitab Sabda. Bukan, itu kamu ngambil. Oh, saya tidak pernah. Saya Nah. berdasarkan Berarti Alkitab Sabda ini Perjanjian Lama dan situsnya Perjanjian kenapa Baru. Mbak? Situs Kamu Alkitab tanya Sabda yang berarti bikin salah apa situs. gimana Mbak? Kamu tanya yang bikin situs. Kalau saya tidak belajar di situs, saya belajar di Alkitab saya Nah, Perjanjian Mbak Lama Neva, dan Mbak Neva kan Perjanjian Kristen. Baru. Alkitab Sabda ini situsnya orang Kristen bukan Mbak Neva? Oh, saya tidak pernah belajar di situ. Oh, tidak pernah Karena belajar. Tadi saya katanya belajar di sudah tahu. Alkitab. Saya belajar di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Bisa Baru. nggak Itu sih? pegangan saya. Ada nggak sih penyembah manusia yang agak waras? Alkitab Sabda ini berarti kenapa bukan- saya bukan bilang situs sama saudara saya resmi suruh punya baca, Kristen ya, kalian Mbak? Sesat baca apa itu gimana ini, Mbak? bahwa umat onta itu nanti dilondre dulu di surat Maryam 71. Mereka Oh, baca nggak usah pasti lebar. Neva. Kamu bunuh diri kalau itu bunuh Neva, diri. Neva, Itu Neva, jawabannya Neva, ada. Neva. Dari Mbak dilondre Neva, saya dulu, butuh statement dari Mbak dilondre Neva. dulu. Saya Mbak Neva, tidak berarti Fokus. Alkitab Sabda-
Saya Neva, tidak jangan baca di, kejang-kejang dulu Mbak di Neva. karangan-karangan. Mbak Saya Neva bisa baca diem yang dulu itu. nggak? Mbak Neva bisa diem dulu nggak? Saya lo Saya gini loh, butuh statement dari Mbak percuma Neva. kamu Alkitab Sabda ini sampah apa kamu. bukan Mbak Neva? Oh, saya tidak pernah tahu itu. Urusan Anda. Anda mau cari Kok di urusan kitab saya? Sabda. Ya iyalah, saya berpatokan Ini Alkitab perjanjian. Sabda loh Mbak. Itu biblosmu itu. Saya berpatokan sama Matius 23:14, tidak ada diartikan lagi, ditafsirkan, itu Anda. Berarti Anda menolak Alkitab Sabda ya Mbak ya? Saya tidak pernah pakai sabda itu. Berarti Anda menolak Saya apa cuman- tidak? Berarti Anda saya, menolak Alkitab Sabda. saya tidak tahu itu. Saya Anda pakai menolak Alkitab Sabda atau tidak Mbak Perjanjian Neva? Lama dan Perjanjian Baru. Semuanya ada Kalau di kamu sini. tanya, kamu baca Perjanjian baru aja. dan lama ada di sini Mbak Neva. Mbak Neva Lah, bagaimana Kan sudah menolak saya Alkitab baca, Sabda? tapi kamu kan akhirnya lari. Coba kita lihat ke sabda. Loh, Mbak Neva yang lari. Baca aja, baca. Baca Intinya aja. kalian mengais-ngais Injil, Injil Kan tadi Mbak Neva dipalsukan. minta data. Lah, Terus saya yang ngais siapa? Ini si Mbak ini Terus data ngapain ini sih data buka-bukaan? sampah atau gimana Mbak Neva? Mbak Nepa, Data sampah gini. yang kalian Mbak- ambil. Data Mbak sampah. Nepa, Kalian ambil data sampah itu kumpulin. Oh, data sampah. Ya, Tenang, iya, Mbak Neva. kalian Terima ambil kasih data Mbak Neva, sampah aja. statement yang sangat mencerdaskan Oten. Bukan Mbak Neva nyebut, Mbak. Mbak Neva nyebut. Surat Maryam banyak satu sekali di nih Oten-Oten. Londres. kasihan. Mbak Neva Mbak ya. Neva nyebut. Ayat ini tidak asli dalam Matius. Nah, kok ada Saya ayat nggak- tidak asli? Saya nggak belajar sabda, onta. Aduh, domba. Kita lihat ya, ini Mbak Neva ya. Ini adalah orang perjanjian Kristen. baru. Bisa open cam nggak Mbak? Saya perjanjian Open cam lama dong, dan terus bilang perjanjian situs baru. Alkitab Sabda ini Udah saya- Mbak Natali, ini udah kejang ini, turunin aja, naikin yang agak waras. Oke, turun Udah kejang ya. ini. Maryam Cari 71 Kristen yang pintar lah. dimasukin neraka dulu. Yang waras naik, yang waras naik. Yang waras naik ya. Tapi susah sih Mbak, kalau penyembah manusia mana ada yang waras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, teman-teman. Nah, nanti kalau Silakan ada Kristen, yang waras naik. yang masuk, Jangan yang ya, kita tanya jangan dulu kayak nih. tadi. Kita tanya dulu nanti ke mereka tahu Alkitab Sabda apa enggak. Tapi statementnya mantap banget dari Mbak Neva. Saya sudah membuka Alkitab Sabda tapi kok nggak ada ya? Oh, baca Bang tafsirannya Bang. Bang Enggak, TSE ini saya udah buka websitenya. Ini saya udah buka websitenya tapi kok nggak ada ya? Open cam, gini, coba open gini. cam. Coba open cam. Saya nggak ngomong Tuh. sama Anda, diam, Mane. Kamu siapa ngatur-ngatur? Marah sih. Saya kan Kok ngomong marah sih? sama Anda, Ja- bukan sama jangan Anda. Ini kejang, aku jangan ajarin caranya, kejang. aku ajarin. Jangan Dari Google ya, aku ajarin. kejang ya. dibahas di blosnya mampus. Alkitab Sabda. Yang mana? Nah, ini udah ada. Saya sudah Satu full yang live. belas boleh, satu yang belas 5 ya 7 ya. Bis Yerusalem ND. Saya nggak menemukan. Oh, ini gak waras juga kalau ini. Aku ajarin jangan bacot aja, ini udah aku ajarin. Diam. Gak Saya waras juga ini. Nih ya, udah aku ajarin ya, dibuka ya Alkitab Sabda ya. sebenarnya meyakini Yesus tapi diam-diam kalian itu tidak mengakui gara-gara kalian rajin sekali Ini baca-baca nanya Alkitab mau Sabda. belajar apa mau ngebacot sih? Nih, terus Ngebacot diklik lah. ya, ini kan Saya Alkitab ngebaca Sabda. sama orang banyak bacot gitu. Oh, udah turunin. Ini gak ada ilmu, ini gak ada apa-apa, entong kosong. Jadi lu turunin aja deh. Bani kejang. Coba naik tuh yang enak kan Tuh, padahal Tia. aku tuh ajarinya sabar loh aku. Ya nggak bisa Please. buka ini siapa sih? Otak Yang kan mancing, agak- yang mancing dia. Giliran dikasih data Dia kejang. minta dibukain malah panas. Kan lucu. Nih, satu Baca, yang baca, lima, baca. ayat 7. Ayatnya dulu deh nih ya. Nih. Baca Mbak Natali Sebab biar ada orang-orang tahu. 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tapi ternyata bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani paling paling tua nih. Dibaca captionnya. Karena Tafsirannya bagian dibaca ini juga. pasti tidak asli. Tidak asli ya guys. Aduh. Minta Mbak diajar. Natali, tafsirannya dibaca Mbak Natali biar orang-orang tahu. Iya tuh. Tadi nih aku bacain nih. Mana? Baca dari awalnya. Tuh, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya apa itu? Kiranya Tidak asli. hanya sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan
ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli gimana guys? Palsu dong. Palsu lah. Bentar, aku Intinya cari nih. jangan ngaku oten kalau belum bisa bantah biblosnya sendiri. Iya, lucu nih. Lucu banget. Oten tau. itu sebenarnya lawannya bukan muslim, lawannya itu biblosnya sendiri sebenarnya. Iya. Nih, Matius 17:21 juga nih. Apa ini? Ayat ini tidak asli. Ayat ini tidak Orang- asli. Orang nyantai-nyantai naik, giliran diladenin kejang. Coba buka ini Mbak, Yeremia 88. Di situ kan Yeremia dijelaskan itu 88. ditulis apa? Bentar ya. Sudah dirubah gitu kan? Kenapa sih oten itu susah banget percaya fakta bahwa itu biblosnya loh yang ngomong. Ya karena mereka surat per surat itu saling bertentangan karena beda yang nulis kan. Yeremia? Si Repa itu udah tahu sebenarnya, udah tahu Alkitab Sabda, cuma dia nutupin ininya aja, nutupin malunya aja. Tapi udah Makanya- keluar dia tuh. Kan nanti Alkitab bisa Sabda aku itu upload. paling lengkap loh karena semua terjemahannya ada di situ gitu, tafsirnya ada juga. Sengaja. Karena kalau dia nggak kayak gitu, itu pasti dibacain, itu yang dia hindarin biar nggak dibacain, makanya ngomong mulu. Kejang-kejang dia ngomong mulu. Ya aneh juga sih mereka bilang nggak percaya tafsiran, tapi mereka kan nafsirkan sendiri ayat mereka gitu kan, pakai asumsi mereka. Lah terus gini, oke lah nggak pakai tafsiran, terjemahan dari mana taunya terjemahan itu udah sesuai dengan teks aslinya. Emang mereka pernah baca teks aslinya? Paling cuma 1-2 orang yang Imani orang aja, Kristen yang Bang, baca. imani aja. Iya. Ya sama kayak arti kata apostolos jadi rasul itu kan sebenarnya kan tafsiran mereka itu. Ini Apostel TSE itu gitu. kejang-kejang dia di bawah masih minta nggak kemana-mana, lain aja. Jadi gini, udah ngemis ke Al-Quran, udah ngerampok kitab Yudaism, dijadiin PL sama mereka. Habis itu ngais ke Al-Quran, masih gagal menuhankan Yesus. Lucu Kasihan. banget ya. Tadi aja aku ngomongin Markus 12 ayat 29 itu. Padahal aku bilang Injil ya. Ada Injil, ada Taurat. Contohnya di Injil Markus. Dia kejang-kejang. Terus aku udah bacain, dia bilang dibacain dulu. Padahal aku udah hafal, udah aku bacain. Dianya aja nggak tahu isinya. Ayo, nggak apa-apa. Kalau ada Kristen yang naik, tapi yang waras ya, yang waras. Kalau yang nggak waras nggak usah naik. TSE kamu tuh tadi naik minta diajarin, aku udah baik-baik mau ajarin loh. Kamu malah kejang-kejang loh. Meskipun susah nemuin oten yang waras itu susah, tapi kali aja ada. Ada sih beberapa ada. Aku aja mantan oten, berarti kan masih ada yang waras kan? Heeh. Tapi Ya, kan dulu itu jadi tuh oten nggak apa, waras. di Kisah para Rasul 19 Tapi itu. menuju waras lah, menuju waras lah. Insya Allah masih ada yang menuju waras ya. Kalau Kisah para Rasul 19:13 itu kan dijelaskan yang nyebarin Yesus Tuhan itu orang kesurupan gitu. Itu apa? Roh iblis yang nyebarin gitu kan. jangan dikasih data banyak-banyak Bang, udah satu-satu aja. Dia minta data tadi, data banyak. Cuma kamunya aja yang nggak siap dengerin. Di atas ada bang sahabat dakwah. Enggak, kalau dia minta Injilnya versi umat Islam ya nggak ada, karena umat Islam kan yang dipunya Al-Qur'an. Iya. Kalau kita kan diinformasikan, diberitakan tentang adanya kitab sebelumnya gitu. Tapi bukan berarti itu ada gitu kan. Karena kita megangnya Al-Qur'an, bukan kitab-kitab sebelumnya gitu. Emang iman itu apa sih artinya? Coba kita tanya ke Oten. Coba iman itu dari kata mana coba? Dan artinya apa? Mereka mungkin mengartikan percaya aja. Kalau kita kan ada percaya dan yakin. Kalau percaya aja ke manusia bisa percaya gitu kan. Ini tadi nih yang komen bersin singa itu ya, kucing bersin singa itu sebenarnya adalah riwayat-riwayat dari Israeliat ya, dan itu sanadnya nggak jelas. Jadi itu nggak bisa dipercaya juga karena para ulama juga menolak itu ya. Gimana sih kamu tuh? Coba pertanyaan yang pinter-pinter gitu loh kalau nanya. Terlalu mudah pertanyaanmu.
Ya karena di Al-Quran udah nggak bisa dihujat, makanya lari ke hadis palsu. Mm-mm. Malah yang dari Israeliat yang Nah, gitu. Apalah sanadnya. bedanya Muslim sama Oten, ketika membahas masalah hadis, Muslim itu paham kaidah ilmunya, terutama contoh hadis palsu itu ada 5, hadis asli itu sahih itu ada 5 poin. Salah satu poin yang nggak menutupi itu nggak sahih. Itu ada kaidah ilmunya. Harus tahu nama-nama periwayatnya. Banyak lah. Terutama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, pertanyaanku buat Oten, bisa menganggap Barnabas dan lain Injil yang lain itu palsu, itu patokannya apa? Lucu nih juga, ada yang bilang katanya dongeng Muhammad. Oh, berarti dongeng Muhammad itu maksudnya apa ya? Ada ayat suci di Al-Quran yang bisa bilang ada api di dasar laut, ternyata terbukti kebenarannya ya. Ada garis edar tata surya di surat Yasin, ternyata terbukti kebenarannya ya. Itu yang kalian bilang dongeng. Giliran itu ulama makan debu, kalian bilang bukan dongeng. Itu yang dianggap dongeng, yang dianggap dongeng tapi jadi fakta sekarang. Nah, sekarang yang fakta tapi sekarang jadi dongeng. Contoh tiang langit, langit punya tiang, pantesan Ular mungkin makan pesawat debu, gitu ya. pesawat sering jatuh itu nabrak tiang langit itu. Iya, bumi nggak bergerak gitu. Bumi kan nggak bergerak nih mereka. Kalau di kita kan bergerak, ya kan? Iya. Terus ular makan debu gitu ya. Semua Ini hewan apa? makan tumbuhan hijau gitu ya. Harimau makan Singa. jerami, harimau makan Singa makan jerami. rumput. Bentar ini kita sapa dulu, ada yang gabung, Tabda. Halo Bang Taba. Jadi sebenarnya gini, kita tuh santai tadi, ngobrol santai. Cuma kada ada Oten yang mancing, ya udah kita ladenin, gila diladenin kejang. Jadi yang baru masuk jangan salah paham. Iya. Ya Padahal kalau tadi ini, dia kalau masuknya bisa kayak- satu-satu, kayak biar ini ya, ini, biar kayak- nggak ini mereka biar nggak dikira kayak nyerang gitu. Jadi kalau diskusi satu-satu aja yang jawab siapa gitu. Cuma Aku dia sama Bang siapa tuh enak, Bang siapa, Bang Bro admin enak, kita gantian ngomong lah kayak tadi nyerocos. soalnya Ya, itu dianya juga biasa. kejang sih memang. Dia minta Saat ada kebenaran mereka nutupinnya ya dengan begitu, ngerocos gitu kan. Makanya gini, ini dengar buat semua Oten yang di bawah ya. Aku segan sama Oten yang bijak, santun, aku segan karena aku yakin mereka pasti berilmu. Tapi kalau ngebacot itu kosong. Udah itu aja patokanku. betul kamu. Tadi awalnya padahal dia tuh slow gitu ya. Nah, giliran kita udah ke data, ngerocos terus dia. Coba dikasih- Silakan naik. Yang penting mau diskusi enak, santai gantian ngomong. Jangan kejang, jangan orang ngomong ditimpalin. Ini Bang Tabah mungkin mau bicara dulu nih. Halo Bang Taba. Bang Tabah mic-nya ke mute, Bang Tabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya tuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tahu artinya. Tahu artinya itu orang-orang yang kayak kamu-kamu itu tuh nanti kalau matinya tetap kayak gitu di neraka itu. Yang nggak hafal aja bisa tahu artinya, apalagi yang hafal gimana sih? Kalian yang nelen terjemahan dari lahir sampai mati aja ngaku tahu artinya. Terjemahannya aja dikibulin aja percaya mereka Tuhan jadi Tuhan. Iya. Kalau orang tahu orinya ya dia kan tahu terjemahannya artinya kayak gimana.